الرحيم مرعوذ ونوين مثل ما هو صاحب البيت الحبيب محمد بن علوي أسقاف الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأن الله يفقهنا وإياكم في الدين ويعلم التعويل ويفتح علينا فتح العارفين واللطف العافية صلاح العاقب وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وقليل الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ما بعد. باب إحياء المواد. إحياء المواد الذي يترتب عليه ملكه أن يهيأ كل شيء منه لما يقصد منه غالبا. المواد الذي يملك بالإحياء. المواد الذي يملك بالإحياء أرض لم تعمر في الإسلام ولم تكن حريم عامر. سورة إحياء المواد أن يعمد زيد إلى بقعة من المواد ليجعلها مسكنا فيحطها ببناء وينصب عليها بابا ويسقف بعضها إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Bab tentang Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad, menghidupkan al-mawad di sini adalah bumi yang terbengkalai, ya, atau tempat yang terbengkalai. Jadi tidak semua tempat yang ada di muka bumi atau tanah yang ada di muka bumi ini jika kosong berarti bisa kita tempati, enggak. Ya. Tapi ada ketentuannya. Maka di sini dikatakan Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah atau bumi atau daerah yang kosong, yatarattab alaihi milkuhu, yang boleh ditempati atau dimiliki, itu syaratnya ayyuhayya kullu syai'in, hendaknya dipersiapkan setiap segala sesuatunya, lima yuqsad minhu ghaliban, untuk tujuan secara ghaliban, kebiasaannya. Di sini dikatakan, apa itu Ihya'ul Mawad? Antum jalan atau mengembara, di situ kemudian ada tanah kosong. Tanah tersebut tidak berpenghuni. Yang pasti bukan di Indonesia. Kenapa? Karena mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini nggak ada tanah kosong. Tanah kosong itu bagaimana? Tanah kosong itu tanah yang tidak ditempati semenjak sebelum Islam. Jadi sebelum Islam sudah tidak ada yang nempati itu tanah, nggak ada pemiliknya. Atau setelah Islam tapi tidak diketahui pemiliknya. Nggak bisa kita pakai madhabnya orang-orang yang banyak ini mengatakan ini buminya Allah, nggak bisa. Ya, itu lucu itu, subhanallah. Kok masih ada orang punya perkataan seperti itu? Ya benar, buminya Allah. Ya. Tapi ya nggak segitunya.
Dari Sabang sampai Merauke, ada nggak di Indonesia ini tempat yang tidak berkepemilikan? Nggak ada. Kenapa? Karena dari Sabang sampai Merauke, Undang-Undang Dasar 1945, tanah, bumi, serta apa yang ada di Indonesia itu punya negara. Kalau antum melihat ada tanah kosong, antum ambil, nggak bisa. Antum gosop namanya. Antum gosop. Nah, terus bagaimana? Ajukan kepada pemerintah, ini ada tanah kosong, saya meminta janu begini begitu. Kalau pemerintah mengiyakan, ya, maka bisa diambil. Nanti untuk antum urus urusan selanjutnya. Tapi kalau enggak, antum duduk di sana, pasang ini, pasang itu, cari ini, itu dan lain sebagainya, terus kemudian ini punya saya, nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Kemudian jalan yang ada di apa namanya? Di sinilah jalan, ya, turuqat, trotoar, itu semuanya pun tidak boleh dimiliki. Ya, tidak boleh dimiliki. Loh kenapa? Karena bukan milik dia. Loh ini saya dulu yang nemu, ya apa sih? Loh iya, jangan heran sampai di depan rumah saya itu ada yang tukaran gara-gara setan. Bukan cuma itu, tipu-tipuan. Cuman gara-gara mau menempati satu tempat setan itu aja. Kan depan tempat saya itu kan pasar. Loh ini repot. Ya. Walaupun bab ini sebenarnya Ihyaul Mawad ini bab tentang Ihyaul Mawad ini sebenarnya ini bab sudah sangat jarang untuk dipraktekkan. Karena tempat yang untuk ditempati nggak ada. Kecuali kalau antum datang ke suatu tempat, yang tempat itu padang pasir, atau tempat itu benar-benar tempat yang tidak ada pemerintahan sama sekali. Kira-kira ada nggak di bumi ini? Satu tempat kosong yang tidak punya kepemerintahan? Tak ada. Lalu tempat tersebut dimiliki, kita tempati, kita pasang kita bangun rumah, atau kita ambil untuk kebun, sawah, ya. Itu semuanya ada persyaratannya. La ilaha illallah. Kemudian di sini ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ini babnya bab pendek. Babnya pendek sekali ini. Al-mawad ma'khudun minal maut. Mawad sendiri itu terambil daripada kata maut atau mati. Ini kalau orang nggak belajar, kemudian nggak pernah tahu, nggak pernah belajar, buka kitab terus masuk ke Ihyaul Mawad. Oh, artinya diterjemahkan secara tekstual itu jadinya menghidupkan orang mati. Ini kalau orang tidak taklim kayak gini. Mungkin sebagian daripada kita mungkin nggak pernah lewat ini bab, nggak pernah tahu. Karena kebanyakan yang diajarkan di masjid-masjid, majelis-majelis itu kitabnya tentang fikih ibadah. Nah ini sekarang menghidupkan yang mati. Loh, ini repot nih. Wal maksud biha, yang dimaksudkan ini di sini apa? Di sini adalah mayitatul ard, yaitu bumi atau tanah yang tidak dimiliki atau tidak berpenghuni atau tidak berkepemilikan. Dengan Ihyaul Mawad itu maksudnya adalah memakmurkan itu tanah atau tempat tersebut, ya. Yang tempat tersebut tidak memiliki penghuni atau pemilik, ya, dan tidak dimanfaatkan. Di sini terambil dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW, al-ard ardullah. Ini dalilnya wong sing ngomong ini bumi ini Allah. Ya. Ini dalilnya ini apa? Al-ardu ardullah. Bumi ini adalah buminya Allah. Sampai tukaran nih gara-gara ini. Saya kalau jemput anak saya sekolah di Al Khairiyah situ,
Saya jemputnya di mana? Di Embong itu ya. Di Embong apa itu namanya? Jalan apa? Nyamplungan apa? Enggak, yang ini, yang di Ampel. Nyamplungan ya, jalan Nyamplungan itu. Kan dulu banyak orang jual situ, sekarang nggak ada ya. Itu. Sering ngobrakan. Datang Satpol PP. Pindah. Mari pindah, ada yang dimasukkan kampung. Ya. Setelah itu balik mana? Saya lihat orang-orang ini kok nekat balik mana ini. Ditegur sama satu orang. Kok balik mana? Oh, biar iki tanah ya Allah. Waduh. Yang ini si repot ini. Ya. Tapi ya memang di sini kan memang bumi-buminya Allah bagus. Andaikan dia lanjutkan bumi-buminya Allah, rezeki-rezekinya Allah kan enak. Ya, tadi tawakalnya kuat nih. Wal ibadallah dan hamba-hamba Allah. Man ahya ardan, siapa yang menghidupkan bumi atau tanah maitatan, yaitu tanah yang tidak berpenghuni, ya. Fahiyalahu, maka tanah tersebut untuknya. Ya. Ingat, ini tidak terpakai di Indonesia. Kenapa? Saya ingatkan dari Sabang sampai Merauke tidak ada tanah kosong di Indonesia. Ada tanah di Papua gini, ikut tanahnya pemerintah. Tanahnya negara. Kalau antum tiba-tiba datang sana pasang pondasi, pasang apa jenis? Apa jenis kalau anu itu? Pelang ya dipasang pojok, ikut nggon kuwi. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Antum harus izin dulu ke negara, nanti negara yang ngasih. Sahabat dulu datang ke baginda Nabi Muhammad, ngomong, "Ya Rasulullah, saya tidak punya tempat." Lalu Rasulullah SAW masang itu tempat. Di situ ada tempat gini, ambil buat itu. Ya. Hadis yang lain, sabda baginda Nabi Muhammad, "Man amara ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha." Siapa yang memakmurkan suatu tanah, suatu tempat, ya, laysat li ahad, bukan kepemilikan siapapun. Fahuwa ahaqqu biha, dan dialah orang yang paling berhak. Majuan anak ini. Majuan. Ya. Biar nggak ada yang duduk di lantai. Dingin nanti. Ya. Ada juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ya, barang siapa yang menghidupkan man ahya ardhah, ya, falahu ajr. Siapa yang menghidupkan tanah, bumi, tempat, ya, maka dia dapat pahala. Pahalanya bagaimana? Pahala dia dapatkan menghidupkan bumi. Di situ nanti ada yang namanya sedekah buat, mungkin ada hewan lewat, makan itu apa, tanaman dia atau apa. Maka di situ juga akan mendapatkan pahala. Hukumnya aslinya adalah jaiz, boleh. Tapi apabila dia itu menghidupkannya atas dasar sunnah baginda Nabi Muhammad untuk mendapatkan pahala, maka mustahab, maka itu jadinya sunnah. Ingat lagi sekali lagi ya, karena ini banyak delok apa jenenge TikTok Cak Armuji. Ya. Wah, sing ribut gara-gara tanah. Perkara gampang. Perkara apa? Perkara itu ada satu orang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun, 20 tahun, terus dimpek tanahnya dimilih. Jadi repot. Ya. Kemudian hukmuhu mustahab lil muslim, untuk orang muslim disunnahkan menghidupkan tempat yang tidak berkepemilikan, walau al-haram, walaupun itu masih ada di tanah haram, tanah Mekah sana. Tapi sekarang nggak bisa. Andaikan dulu tanah haram yang bisa dimiliki mana? Tanah haram yang bisa dimiliki adalah yang tidak memiliki manfaat. Ya, tidak memiliki manfaat. Yang memiliki manfaatnya itu mungkin lin nusuk, untuk ibadah. Saya mau cari tempat. Tanah haram banyak, tempat kosong banyak. Nggak tahu nih yang diempek itu tanah Arafah. Wah, ya ngejak perang muslim kan. Ya, nggak bisa. Atau Musdalifah, atau Mina, atau tempatnya jumrohnya pas. Ya, nggak bisa. Ya, ada tempat-tempat tertentu. Makanya di situ ada di Saudi itu sampai ada tanah itu yang dibeli tanah karena sudah nggak ada lagi tempat tanah.
Salah satunya ada di Wahid, satu orang dari marga Al-Habsyi. Ya, Al-Habsyi. Aceh. Itu mewakafkan. Nanti ada insyaallah setelah bab mawat ini wakaf. Mewakafkan hotel. Hotel diwakafkan untuk keperluan jamaah khususnya yang dari Aceh. Jadi ada jamaah yang dari Aceh itu bawa uang secukupnya. Cukup pas-pasan ngepres, bahkan mungkin kurang. Tapi sampai sana dapat duit. Warga Aceh toh. Warga Aceh saja. Dapat duitnya dari mana? Hasil hotel itu tadi. Hasilnya hotel. Kemudian Dhabitul ardil mawat, ketentuan tanah yang dinamakan tidak berpenghuni itu yang bisa dimiliki ketentuannya ada 2. Artinya nggak semua tanah bisa diambil. Ya. Yang pertama, antakuna lam tu'mar fil Islam, hendaknya tidak dimakmurkan di dalam ketika masa Islam. Nemu tanahnya nemunya tahun berapa? Tahun misalnya 1000 Hijriah. 1000 Hijriah. Sudah Islam, sudah, ya sudah. Nggak asal-asalan, harus dicari dulu siapa pemiliknya ini. Lu kan di Indonesia, iya waktu itu belum jadi Indonesia. Waktu itu Indonesia bukan Indonesia. Karena Indonesia sendiri diproklamirkan jadi negara. Ya, jadi negara itu kan setelah kemerdekaannya. 1945. 1945 aja masih ada yang datang. Inggris itu masih datang itu. Nah, sebelum itu Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke bukan Indonesia, tapi kerajaan-kerajaan. Andaikan tiba-tiba ada satu orang yang mengambil tanah di tahun tersebut, maka kita lihat, ini tanah ada pemiliknya nggak? Ya sudah, berarti itu punyanya dia. Karena nggak ada undang-undang. Kalau sekarang ya sudah ada undang-undangnya, tanah, air, dan lain sebagainya yang ada di bumi Indonesia itu punya negara. Jadi kita nggak iso cup-cupan, nggak iso. Ya, ini nggonku yo, nggonmu rono lho nggak iso. Ya, nggak bisa. Nah, maka ketentuannya adalah antakuna lam tu'mar fil Islam, hendaknya tidak dimakmurkan ketika waktu Islam. Ada bangunan, rumah dan lain sebagainya. Tahun kapan? Kurang lebih tahun 100 sebelum Islam, 100 tahun sebelum Islam. Pemiliknya ada? Nggak ada. Ahli warisnya nggak ada. Ya sudah, ambil. Sebelum Islam itu. Tapi kalau setelah Islam, nggak langsung ambil. Ada langkah-langkahnya. Pewarisnya ada? Nggak ada. Kalau misalnya pewarisnya ada. Ya sudah, ahli waris. Kalau bilang pewarisnya ada, nggak ada. Cari lagi. Ada yang mengatakan ditunggu. Lalu pada ujung-ujungnya, kembali itu tanah milik negara. Kalau di dalam Islam, Baitul Mal. Nah, kalau sudah ke Baitul Mal bagaimana? Nanti negara lah yang akan membaginya. Nah, itu pernah kejadian di Indonesia, pernah. Tapi caranya bukan masuk ke bab, Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Apa itu? Terutama yang digalakkan besar-besarnya pada zaman Presiden Soeharto. Namanya transmigrasi. Mungkin kita tidak tahu di sini. Tapi saya bolak-balik kalau di di Kalimantan itu ceramah daerah trans namanya. Di tempatnya di Banjar, saya ceramahnya pakai bahasa Jawa. Pojok kampung. Ini bahasa Jawa, halus-halusan sembuh, gak iso aku tahu lah. Saya bisa minta panitianya, Beb ceramahnya pakai bahasa Jawa, Beb ya. Oke, siap tak. Tapi ceramah saya ini bahasa Surabayaan loh, tak. Nek sampeyan ngongkon bahasa halus, wah, nggak iso, tak bilang, nggak bisa saya, maaf, tak bilang. Oh, wis bahasa pojok kampung betul. Ya. Saya pakai bahasa Banjar malah ngantuk. Ini ternyata kebanyakan orang Jawa Timur. Oh, pantes.
Ya. Dan itu melosok-melosok. Nanti ada bab atau pembahasan tanah-tanah mereka itu, ya, tanah-tanah mereka itu ternyata bawahnya itu ada batu baranya. Ada batu baranya. Di antaranya itu termasuk yang terkaya itu, salah satu termasuk bos-bos, jajaran bos-bos batu bara itu, selain orang asli Kalimantan, ada 2-3 orang itu orang Madura. Trans sampai sana, ya orang-orang trans sampai sana, iseng ngeduk-ngeduk, nemu batu bara. Nah ini hukumnya bagaimana? Nah ini hukumnya ini sebenarnya, walaupun dia sudah transmigrasi, dikasih rumahnya itu jadi milik dia, tapi kalau di bawahnya itu ada makdin atau tambang, maka tambang tersebut punya pemerintah. Tapi yang repot, daerah trans itu rata-rata bisa dikatakan 80% itu pasti bawahnya adalah tambang. Atau bawahnya itu ada mineral-mineral itu ya, batu bara itu. Nek di JP pemerintah ya balik manek mereka. Kembali lagi ya ke tempatnya. Ada yang dari, saya ketemu itu orang dari mana namanya? Enggak nih, Pak SBY itu apa? Pacitan. Ada yang dari Nganjuk, ada yang dari situ-situ. Jadi kalau ada satu orang yang menemukan tanah, kemudian tanah tersebut itu punya kepemilikan atau dipotong tanah tersebut, dipotong itu maksudnya apa? Tanah tersebut dikapling untuk orang, yang mengkapling pemerintah. Maka kalau di bawahnya kan sudah jadi pemilik sah saya kan, misalnya ada pemerintah ngasih saya tanah 1000 hektar misalnya, 1000 hektar. Kemudian saya ambil tanah tersebut. Lalu di bawahnya ada batu bara atau mineral atau emas dan lain sebagainya. Maka yang di bawahnya itu kalau digunakan oleh pemerintah atau pemerintah membutuhkan itu, maka tanah tersebut bisa diambil. Walaupun punya saya. Suratnya ono nyekku kok, aku dikei. Dan ini sudah sertifikat hak milik, hak saya katanya. Tapi tetap bisa diambil. Kalau itu maslahat tadi, termasuk juga tanah yang gusuran. Jalan tol. Jalan tol digusur. Jadi orang bangun jalan tol lewat tanahnya orang. Udah, dak. Orangnya saya nggak mau jual. Kalau mau kembali ke hukum Islam, kita lihat ini diambil untuk maslahat nggak? Maslahat. Tanah ini punya siapa? Punya fulan. Yang ngambil maslahat jalan tol ini siapa? Pemerintah. Boleh. Tapi pemerintah wajib ngasih ganti rugi. Wah, ganti rugi ini jalurnya 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Nggak bisa. Kenapa? Sekarang kembali lagi. Harga tanahnya adalah thamanul mithil, harga yang standar. Di sini harganya kira-kira misalnya per meternya 10 juta. Ya pemerintah harus ngasihnya harga segitu. Kalau turun daripada situ haram, dosa pemerintahnya. Pemerintahnya dosa. Ini masalah tanah ya, pertanahan. Jadi seperti itu. Kalau sekarang pelebaran jalan bagaimana? Ya kena juga. Apalagi jalan-jalan yang wakil roto loh, di mana-mana jalan ini, di mana-mana tempat itu kebanyakan ambil satu kanan, satu kiri atau 2 kanan, 2 kiri, 2 meter itu kan. Wonokusumo itu lagi ke sana Gedung Mangu sampai tembus ke anu itu bakal kalau ada pelebaran gak berkutik itu. Gak berkutik. Atau yang di mana namanya itu Sidoto Wetan ya. Kali itu kan kali itu ditutup jebret. Nah itu nggak ada sampai ribut-ribut ya bisa. Tanah punyanya pelabuhan atau punyanya KAI, ya, PJKA itu
kena semua. Ini depan ini tanahnya PJKA ini. Karena di situ ada rel. Saya masih ingat. Saya dulu masih kecil-kecilnya ingat di situ ada relnya itu. Tembusnya sampai ke Jembatan Merah turun titik. Itu kan ada kayak apa? Yang sekarang jadi orang jual-jualan makanan ini. Enggak, setelah turun dari Jembatan Merah, belok kiri. Ya itu. Itu kan ada bekas bangunan itu. Ya itu tempat naiknya tram listrik gitu. Itu tram apa? Ya itu. Tram ya, atau kereta. Nah itu kalau misalnya itu pernah ribut misalnya flyover. Flyover itu tanah di bangunan pemerintah, tapi tanahnya PJ. Di situ ada rel. Wah sempat ribut flyover apa itu? Banyurip itu. Flyover Pasar Kembang itu. Nah ini tanah-tanah itu kembalinya ke bab mawat ini. Paling tidak nyerempet ke bab ini. Nyerempet ke bab ini. Nah, kemudian memang babnya pendek, tapi kadang-kadang yang pendek. Makanya syariat itu idza dhaqa tasa' wa idza tasa' dhaq. Syariat itu kalau nyempit dia fleksibel, melebar. Tapi kalau melebar kadang-kadang nyempit. Ya. Permasalahan begini-begini, wah ribet. Enggak ribet, balik seret ngerucut jadi satu permasalahan bab mawat. Bab mawat itu katanya ciki, tapi melebarnya kemana-mana. Sampai ke bab masalah tanah-tanahan, pertanahan. Nah, jadi syariat itu fleksibel. Kehidupan kita ya gitu juga. Bukan cuma syariat, tapi kehidupan kita ini sebenarnya seperti itu. Syariat kehidupan kita itu kalau ngambil dari kaidah tadi, ya. Kehidupan kita ini idza dhaqa ittasa' wa idza tasa' dhaq. Idza dhaq kalau nyempit ittasa' dia akan melebar. Tapi kalau dia lebar, dia akan menyempit. Ya. Orang sugih, masya Allah jembar uripe. Kadang-kadang dhaq, dia akan menyempit. Nyempitnya bagaimana? Ya siki, nek pajak, nek iki, nek iku tambahake duit, tambahake enggak pajeki. Tambahake. Ya. Wah repot. Ya. Tapi begitu juga orang yang kalau dia itu sempit, dhaq. Kalau dia mepet, dhaq, sempit, ittasa'. Dia akan melebar. Begitu dia merasakan sempit hidupnya dan lain sebagainya, di situ banyak keringanan-keringanan sebenarnya. Orang yang sempit, dia bisa begini, dia tidak ada tanggungan ini, tidak ada tanggungan itu dan lain sebagainya. Makanya hidup disyukuri. Nah, kemudian itu kalau mau memiliki tanah yang tidak berpenghuni atau tidak berpemilik, hendaknya tanah tersebut ya, lam tu'mar fil Islam, tidak dimakmurkan ketika sudah adanya Islam. Karena kemungkinan itu sudah tanahnya orang. Bian lam tu'mar aslan, sekiranya tidak dimakmurkan sama sekali atau pernah dimakmurkan akan tetapi sebelum Islam, yaitu masa-masa jahiliyah. Dan tidak dimakmurkan setelahnya sampai diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syarat tanah kosong yang bisa dimiliki adalah alla yakuna harima amir. Hendaknya bukan kepemilikan seseorang yang sudah memakmurkan. Ya. Biyen ono, ini tanahnya siapa? Ada tanahnya orang dulu tuh ada. Wis ndak ono wong saiki, ndak ono orangnya sudah pindah ke luar negeri. Misalnya, tanah di sini kan banyak punyanya orang Belanda. Paham ya? Jembatan Merah itu mulai pucuk sampai pucuk itu Belanda. Kembang Jepun ini sebelum dimiliki oleh saudara-saudara kita orang Chinese, itu banyakan punyanya Belanda. Belanda balik ke Belanda. Ayo rebutan, nggak iso rebutan kok enak kan. Nah terus bagaimana? Izin. Cari siapa itu yang punya. Karena apa? Karena sudah dimakmurkan sebelumnya. Dan ini bukan masa jahiliyah, ini sudah masanya Islam. Ya. Nah seperti itu. Saya pernah ketemu sama satu orang yang dia itu luar biasa sampai menghabiskan uang banyak untuk mencari
ahli waris pemilik satu bangunan atau satu tanah. Wah, kemana-mana. Sampai saya heran. Kok sampai ngono nih loh dari tanah punyanya anunya. Kenapa? Ternyata tanah tersebut dulu memang nggak ditoleh. Sekarang tanah itu menjadi tanah yang luar biasa mahalnya. Ya, anggap saja sekarang kalau di daerah Surabaya ini yang paling mahal itu mana sih? Tanah? TP. Daerah Ampel. Terutama kayak Mas Mansur ini larang-larang ini, gak ketoro ini. Iya benar. Yang ngomong sama saya itu orang-orang kontraktor itu. Kalah sebelahnya TP itu kalah. Subhanallah. Jadi aku balik menek berkati Sunan Ampel. Sing dikubur nang rene iki tutuk wali ya ada payu. Ya. Mari gusuran ngene-ngene ya, aduh wis tambah sepi ya. Sunan Ampel berkata. Itu. Maka tidak bisa dimiliki, harus cari ahli warisnya. Harus ketemu sama ahli warisnya. Nah, kemudian cara kalau satu orang sudah memiliki tanah. Itu ada tanah kosong, tidak ada kepemilikan. Ini kita kembali ke kapsul waktu ya. Kita kembali ke zaman dulu ini. Karena ini Ihyaul Mawad di sini. Ini cabangnya banyak. Tapi kalau cabang atau kalau hukum pokoknya itu yang dimakmurkan tanah yang tidak memiliki tanah yang tidak berkepemilikan. Satu orang jalan nemu tanah. Tanah ini punyanya siapa? Enggak ada yang punya. Ya sudah, saya boleh ambil. Ya silakan dimakmurkan. Cara memakmurkannya bagaimana? Nggak bisa kita langsung tiba-tiba wis ya kita anu ya, pokoknya teko rono sampai rene sampai rono iku nyekku. Nggak bisa. Kalau ada orang tiba-tiba datang lalu kemudian mengambil itu tempat, maka yang berhak itu orang satunya itu tadi. Kenapa? Karena tanah yang dia dapatkan lam yuhayya, tidak dipersiapkan. Tanah yang dipersiapkan itu, antum jalan, antum nemu tanah kosong, luasnya 1 juta hektar kosongnya itu. Lalu kemudian antum mau menghidupkan, ya nggak bisa menghidupkan 1 juta hektar itu pokoknya nggak iso. Bagaimana caranya? Caranya adalah kamu batasi mana tempatmu. Saya mau bikin rumahnya luas berapa ya? Luasnya paling tidak 300 meter persegi. Ya sudah 300 meter persegi itu pasang cetek, antum garis, antum kemudian pasang yang namanya ya dipatok itu tadi ya. Setelah dipatok tadi itu antum kasih batasan-batasannya. Ya. Pagar atau yang lain sebagainya. Terus dibiarkan terus, nggak bisa. Antum menghidupkan tanah kok dibiarno terbengkalai, nggak boleh. Terus bagaimana? Antum harus mempersiapkan itu tanah. Antum buat apa? Buat tempat tinggal. Ya, sekarang pasang patoknya, kemudian pasang dindingnya. Harus ada sukif dipasang atapnya. Nyecil boleh nyecil. Saya tidak punya duit kalau mau bangun langsung. Terus bagaimana? Ya pertama pasang batunya, pagarnya. Setelah pagarnya bagaimana? Pasang kesiapan yang lainnya. Jadi seperti itu. Kalau sudah seperti itu boleh antum tinggali. Gak asal-asalan. Ya. Wah ini tanahnya aku pokoknya mulai pojok sampai pojoknya aku. Gak bisa. Ya. Harus ada persiapannya. Ingat sekali lagi. Ini tanah bukan di Indonesia. Indonesia nggak ono rek, nggak ono. Ya. Ini semuanya tanah milik negara. Antum nemu tanah kosong, tetap kudu izin negara. Nah. Dan hendaknya tanah tersebut bukan milik umum, fasilitas umum atau pemilikan umum. Ono siji wong delok, enak iki nggone. Dipasang dadak napa dalan. Bongkar. Oh saya minta ganti rugi, nggak iso ganti rugi apa? Kon sing harusnya, kamu lah yang harusnya bayar denda, bukan ganti rugi. Paham ya? Seperti itu. Kemudian kita kembali ke Yakut kitabnya. Ya. Ihyaul Mawad
alladzi yatarattab alaihi milku, menghidupkan tanah kosong atau tanah yang terbengkalai, yang tidak alladzi yatarattab alaihi, yang langkah-langkah tertibnya itu untuk menjadi kepemilikan, langkah-langkahnya bagaimana? Ayyuhayya kullu syai', untuk dipersiapkan dulu segala sesuatunya. Lima yuqsad minhu ghaliban, dengan tujuan apa? Kalau tujuannya untuk kebun, ya harus ada caranya. Untuk kebunnya untuk sawah, ya ada caranya. Karena sawah kebun beda. Sawah itu biasanya untuk tanah-tanah yang biji-bijian. Sedangkan kebun itu untuk buah-buahan. Nggak ada orang bilang, ini sawah apa? Ini sawah nih, apa ini, kurma. Nggak ada. Kebun kurma. Ya, seperti itu. Terus untuk tempat tinggal, ya dipersiapkan juga. Ya dipersiapkan juga. Di sini ta'liq catatan kaki nomor 1. Wa tumlagir ragabatul mawad aidan bi iqta'il imam, dan juga dimiliki tanggungan tanah, ya, apa namanya, tanah kosong itu dengan cara bi iqta'il imam, pemimpin atau pemerintah yang mematok. Seperti tanah-tanah yang di tanah trans itu. Gak bisa orang dari Jawa kemudian dikirim ke Banjar, dikirim ke Kalimantan, telek tanah dewe-dewe, gak bisa. Pemerintah sudah menyiapkan nanti di situ, ada kapling dibuat perkampungan. Ada sampai ada kampung Jawa, ada kampung Bali, ada kampung Bugis. Itu macam-macam di situ. Yang nggak ada di situ itu kampung Betawi lah, no. Nggak ada itu. Terus ada kampung Sunda, ada di situ. Sudah dipotong-potong. Nah kemudian bi'iqta'il imam iyahu litamlik ragabatihi fayamlikuhul muqti' bimujaradil iqta'. Maka ketika imam memutuskan tanah ini untuk ini, maka dialah si pemilik tanah. Orang lain nggak ada yang memiliki lagi. Dan pemerintah yang sudah ngasih, dan dia sudah orang tersebut yang pemilik haknya. Ayyuhayya kullu syai', disiapkan segala sesuatunya untuk tujuan apa tanah tersebut. Fayu'tabal fil mazra'ah, maka kalau orang tersebut untuk tempat cocok tanam, dengan cara jama'at turab, dengan cara mengumpulkan tanah-tanahnya, dipersiapkan tanah-tanahnya untuk nandur tadi itu, dipersiapkan sekalian wanahuhu haulaha, di sekelilingnya, wa taswiyatuha, ya. Begitu juga diuruk lah ibaratnya itu, dirapikan itu tanah semuanya. Wa harthaha, begitu juga di tanah, kalau misalnya tanahnya itu di pegunungan biasanya ada apa namanya? Tapak siringnya. Itu dipersiapkan. Teras siringnya itu ya. Itu semuanya dipersiapkan itu sudah. Kalau dicul-culan itu aku dikai pemerintah, terus gimana? Apa persiapannya? Enggak ada. Pemerintah bisa ngambil kembali itu. Karena Ihyaul Mawad itu punya tujuan. Seorang tersebut harus memanfaatkan itu tanah. Lah kalau kemudian dipotong bumi, tanah, dipotong plek oleh pemerintah, kemudian didadekno aset oleh orang tersebut, nggak boleh. Nggak boleh itu. Kok aku kayak pemerintah, aku aset itu, engko tak gawe anak putuku. Loh, enak lho. Ente ini dikasih pemerintah suruh menghidupkan itu tanah, kok kayak anak putu. Itu salah kalau gitu itu. Dan itu banyak. Ya kalau di sini apa itu jadinya HGB ya? Apa hak guna? Hak pengelolaan tanah. Ya, seperti itu. Enggak asal-asalan lah. Ya. Kemudian in lam tuzra illa bih, yaitu mazra'ah tersebut harus dipakai untuk tujuan mazra'ah tadi itu. Cocok tanamnya untuk ini apa misalnya jeruk, nanti dipersiapkan kayak apa tanah itu untuk jeruk. Kurma, apa persiapannya untuk kurma. Apel dan lain sebagainya dipersiapkan. Kemudian begitu juga mempersiapkan
aliran airnya, binahu hafr bi'r, dengan cara mungkin menggali sumur. In lam yakfiha matar mu'tad, kalau air hujan nggak cukup harus gali. Wa fil bustan, perkebunan harus dipasangi tahwid. Tahwidnya itu apa? Pagar. Nggak ada perkebunan nggak pakai pagar, itu nggak ada. Kalau perkebunan nggak pakai pagar, itu wonge tawakali kenemenan. Iya, harus ada pagarnya. Mau orang nanam pagar kebun nggak pakai pagar, ya entek kan, dorong panen harus entek buang. Nah, itu. Dan untuk mempersiapkan air dan lain sebagainya dan lain semua. Fil maskan, dan di dalam rumah untuk membangun untuk menempati rumah tanah sebagai rumah itu harus juga taswirha dengan membikin sur. Terus didenah. Gambare omah itu kayak gini, iki kayak gini, ini kayak gini. Itu sudah siap. Paling tidak denahnya itu sudah ada. Dan harus segera. Itu. Makanya banyak orang akhirnya cari keuntungan tanah dikai pemerintah, saya dibangun dok dadi didol. Balik kampung itu kasus, kejadian itu. Ya, terjadian. Orang dikirim ke Kalimantan. Sampai Kalimantan kebanyakan yang dikirim kan orang-orang yang petani. Tujuannya untuk menghidupkan situ. Dan saya duduk diundang itu bukan sekali dua kali, sudah kehitung berapa kali saya masuk ke tempat trans itu, lalu saya tanya, di antara mereka itu kayanya luar biasa, kaya rayanya luar biasa, sugih gitu, nemen tuh gini, uangnya puluhan M. Loh, dari sini kan keluarganya di sini dulunya apa namanya, terus petani yang nggak punya sudah nggak punya, siapa meneh urip ya ngono lah. Ya. Tapi sekarang luar biasa. Luar biasa, mobilnya aja Lexus, Land Cruiser, apa meneh Alphard kecek-kecek bagi mereka. Iya, GMC ngerti kan, mobil, waduh, mobil sini kayak film-film mafia gitu, mahal, luar biasa. Saya tanya, loh, sampai di sini tahun berapa? Kalau ketemu, karena enak ya dari Jawa ketemu orang Jawa di Kalimantan ini, ngomongnya saya enak, wis kayak cangkruk. Sampai hari ini tahun piro, Mas? Saya tahun 80-an, Bib. 80-an sudah ke sini. Iya, saya belum nikah itu, Bib. Nah, terus istri sampean orang mana? Iya, orang sini juga ketemu trans. Nikah gini gitu, enggak taunya apa, ngeduk-ngeduk oleh batu bara. Lu enak, ini rezeki ngono. Enggak kira-kira di sini lari ke sana ngeduk-ngeduk delok kok ireng, kok ceker kok anget. Lho apa iki? Takok-takok batu bara. Wes rene bangun semuanya digali. Nah itu. Itu kalau mempersiapkan rumah ya harus dananya semuanya ada. Jangan kemudian bangun rumah pemerintah ngasih kemudian dijual. Zalim, itu enggak boleh itu. Ya. Al-mawad alladhi yumlak bil ihya. Tanah apa namanya? Tanah yang tidak berkepemilikan itu bisa dimiliki dengan ihya. Caranya bagaimana? Menghidupkan ya. Menghidupkan tanah kosong. Ardun lam ta'mur fil Islam. Tadi yang saya katakan ya. Antum bisa memiliki tanah tersebut kalau tanah tersebut belum dimakmurkan ketika sudah masanya Islam. Masanya Islam kapan? Dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad. Catatan kaki nomor 2, nomor berapa? 3. Bi an lam tu'mar qad, tidak dimakmurkan sama sekali. Ataupun amarat jahiliyatan, ataupun dimakmurkan tapi di zaman jahiliyah, ya. Walau lam ya'raf hal hiya jahiliyah atau islamiyah, tapi tidak diketahui apakah ini dimakmurkannya jahiliyah atau ketika sudah diutus baginda Nabi Muhammad. Iki sadurunge Nabi Muhammad diutus apa sesudahnya?
Faqala Ramli wa waliduh, maka Imam Ramli dan ayahnya mengatakan la yadkhuluha al-ihya. Maka kalau sudah tidak diketahui syak maka tidak boleh. Tidak boleh dimakmurkan. Ada satu orang nemu rumah, misalnya dia di Saudi atau di daerah Mekah atau Madinah, kemudian dia nemu satu tempat. Tempat itu ternyata ketika dimakmurkan ada prasasti-prasasti atau peninggalan-peninggalan. Nah dia sekarang melihat, loh ini bekas rumah. Bekas rumah. Tapi pertanyaannya, ini rumah ini dimakmurkannya jahiliyah atau Islam? Nah ini menjadi pertanyaan teka-teki. Akhirnya kan ragu. Ya, ragu. Nah keraguan ini bagaimana? Menurut Imam Romli dan bapaknya Imam Romli ini ya gurunya Ibn Hajar. Tapi kebanyakan Ibn Hajar berselisih. Artinya beda pendapat dengan bapaknya Imam Romli. Padahal ya murid sisan. Imam Romli, Imam Ibn Hajar itu sak kelas. Imam Romli, Imam Ibn Hajar, Khatib Syarbini, dan juga Imam Ali Syabramilsi. 4 orang ini kalau nggak salah. Mereka semuanya itu satu kelas. Begitu sudah lulus, mecar. Dan di sana, itu kalau ada satu permasalahan, mesti akeh bedoi. Padahal gurunya siji. Nah, gurunya satu. Siapa gurunya? Bapak Imam Romli. Tapi akor, rek. Tapi akor. Ini beda majelis saya tukarannya minta ampun. Aja. Majelis itu untuk ilmunya Allah. Ya kita berarti tujuannya adalah Allah. Itu. Wah, itu Pak, itu Ustaz, tukaran. Repot nih kalau kayak gini. Nah, kemudian apa? Imam Romli dan bapaknya mengatakan kalau ragu apakah ini jahiliyah atau Islam, maka tidak boleh diihya. Tidak boleh ditempati, tidak boleh dimiliki, kata Imam Romli dan ayahnya. Lalu terus bagaimana kalau kan ini eman, nggak ada kalimat eman, terus ditempati, dimanfaatkan dan lain sebagainya, nggak boleh. Lalu bagaimana? Maka itu milik Baitul Muslim, Baitul Mal. Ini punya Baitul Mal, selesai. Ya punya pemerintah berarti. Kata Imam Ibn Hajar, fakal mawat. Kata Imam Hajar, enggak, boleh ditempati. Imam Hajar mengatakan boleh ditempati. Kenapa? Karena ragu. Karena ragu. Tapi kalau menurut Imam Anu, enggak. Ya, ini kembali ya ke waroknya orang lah. Ya. Jangan dikira orang itu tempat tanah punya orang itu enggak dosa. Ya. Ngambil 1 senti saja. Ya. Tanahnya orang itu zalim. Ditindaskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut di hari kiamat. Aku ning aku JP cuma 1 senti. Lho 1 senti iku nang akhirat duduk senti kilo dadine. Mbok pikir dadi senti ngono ta. Ndak tambah gede. Repot ya 1 senti. 1 senti berarti titik, paling kecepit titik. Oh ngajak ngawur kan. Akhirat iki kabeh sing titik dadi gede. Ya. Kemudian walam takun harima amir, dan bukan kepemilikan orang yang memakmurkan. Kalau punya orang yang memakmurkan sudah meninggal, warisnya. Warisnya. Di sini katakan wa huwa ma yahtaj ilaihi li tamamil intifa' bil amir. Adalah apa yang diperlukan untuk penyempurnaan dalam mengambil manfaat oleh orang yang memakmurkan. Tanah ada lebihnya. Yang dipakai tanah itu dibangun satu anu. Tapi lebihnya ini bagaimana? Ya lebihnya itu berarti tetap punyanya si yang memakmurkan. Oh enggak ikut titik untuk JP enggak bisa. Ya. Dan kalau misalnya ada orang nemu tanah. Tanah ternyata ada yang sudah dikapling, ada yang belum dikapling. Ada yang sudah dipatok, ada yang belum dipatok. Ketika orang tersebut masuk dan kemudian memakmurkan ini tempat, ya, nggak taunya ada tanda-tanda
tempat tersebut lebihnya itu milik orang. Mungkin orangnya misalnya ngambil tanah segini. Tapi yang dibangun segini. Nggak taunya ada satu orang mengihyakan sebelah sini. Nggak masuk ke sini. Ini sudah jadi kebun misalnya, atau jadi sawah, atau jadi rumah. Ngambil di sini. Setelah ngambil di sini, ternyata di sini ada patok. Orang ngambilnya lebih. Maka ini namanya harim amir. Ini tempat yang sudah juga masuk ketentuan orang yang memakmurkan ini. Nggak boleh diambil. Lam takun harim amir. Bukan harim perempuan ya. Harim itu Itu cerita ini. Karena kadang-kadang bahasa Arab kalau sudah di Arab sana kemudian masuk ke Surabaya tambah mlebu nang ngampel maknanya berubah kabeh. Iya, saya pernah sampaikan. Ganteng itu bahasa Arab ya apa? Arab mana itu? Nah, Arab mana dulu nih, betul. Ada yang mengatakan Jamil, Jamil itu. Kalau perempuan Jamilah. Atau Hashim. Tapi mlebu sasak dadi gesah. Mugene. Iku seje maneh iku ceritane. Ya. Mugene itu apa? Mugene itu mugeni. Mugeni itu orangnya istimewa, artinya kaya, cukup. Gesah artinya apa? Umplung. Lu gesah ya. Dadi anak wong di kene tak delok-delok gesah. Ya. Ngamuo. Loh kenapa marah? Karena kamu itu sekarang kamu tak lihat omplung. Itu tadi omplung kan. Nah, ini makna. Jadi seperti itu. Ada lagi yang bahasanya lebih parah lagi. Maaf ya. Bahasa Arabnya tofron itu apa? Nggak ada yang tahu ya. Di sini kalimat tofron itu dipakai untuk kalau punyanya laki sedang berdiri. Maksud tak jelas kate bahasa rek. Sedangkan asli maknanya tofron itu orang itu sedang dalam keadaan krisis. Aku sudah ada duit. Itu bahasanya berarti tofron. Tapi tadi berubah narene. Iya. Ya itulah perbedaannya. Makanya di sini kita harus tahu, ya, harim amir itu apa? Tempat yang diharamkan atau kepemilikan dari seseorang. Harimil bait berarti kepemilikan orang rumah atau masih dalam batas rumah. Nah kalau dalam masih batas kepemilikan orang nggak bisa dimiliki. Ya. Anda melihat ada satu tempat di Surabaya ini nggak perlu saya sebut. Ya. Rumah-rumah kosong akhirnya dimiliki atau diambil oleh orang karena dinilai iki omah kosong. Mulai kapan kosongnya? Yo piro ya aku narene 20 tahun 30 tahun nggak tahu ono sing duwe. Dibongkar omah itu. Setelah dibongkar ditempati sama orang. Ditempati 10, 20 tahun datang salah satu orang yang punya rumah atau punya surat. Lho iki omahku, gak iso. Wis tukaran. Sampai tawuran lho kadang-kadang. Iya. Pernah suatu ketika terjadi sama keluarga saya. Nenek saya punya rumah. Nenek saya punya rumah. Rumah tersebut, rumah itu kalau tidak didiami pasti hancur. Itu sudah kita sampaikan dulu ya kalamnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya, sebagaimana hati kalau tidak didiami oleh zikir, hati itu hancur, rusak. Begitu juga rumah itu, Syekh Abi Bakar bin Salim mengasih gambarannya itu seperti rumah. Rumah itu kalau tidak didiami hancur. Masih bangunannya bagus. Wah, ini besinya bagus, ini semennya api, tetap hancur. Itu sudah sunnatullah mungkin seperti itu. Akhirnya rumah tersebut daripada hancur, dipinjamkan ke orang.
Wah, ini sudah tahun 50-an mungkin, 40-50-an tahun itu. Dipinjamkan. Ya ditempati. Tempati. Karena nenek saya sudah alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, bahkan ada tanah dan lain sebagainya, aset yang itu nggak kereken rumah tersebut. Orang yang dipinjami mati. Iya, berubah ceritanya. Anak yang ngomong, anak seeling. Iki ndak salah ibu biyen diselangi ki omah iki. Ceritanya sampai situ. Lah sekarang yang punya itu bukan lagi cucunya. Cucunya nggak ngerti cerita. Paham ya? Cucunya tidak tahu cerita. Ceritanya rumah ini bagaimana nggak ngerti. Pokoknya ini omahe mbahku, omahe bapakku. Berarti ya waris omahku saiki. Nah, datang keluarga kita. Ini rumah ini itu rumah ibu saya. Ini sampean, mbah sampean diselangi. Ini loh jangan ya. Soal-soalnya. Loh ya apa ya gak iso lah iki aku wis narene mulai mbakku ngene ribut dadi ini. Ya, iki repot iki nang ngene ya. Kalimas itu juga ada kejadian-kejadian kayak gitu sampai tawuran dan lain sebagainya. Wah, kata itu nggak bisa seperti itu. Malah sing aneh aku njaluk ganti rugi pokoknya. Lho kok iki sing nggone nggonku kok harusnya bayar kok untuk tambah ganti rugi. Nah itu repotnya di situ. Dan itu masuk ke bab-bab yang seperti ini. Surat Ihya'ul Mawad, gambaran Ihya'ul Mawad. Surat Ihya'ul Mawad an ya'mida Zaidun fi ila buq'ah. Hendaknya Zaid bertujuan kepada satu tempat minal mawad dari tempat tanah yang tidak berpenghuni liyaj'alaha untuk dijadikan maskanan suatu tempat tinggal. Fayahutaha. Caranya bagaimana? Maka si Zaid harus matok itu semuanya atasnya. Kemudian tempat yang dibangun kan nggak mungkin bangun pasti nanti ada halamannya anunya semuanya sudah digambar. Wa yunsab 'alaiha baban, lalu kemudian ditaruh tempat bab pintu. Wa yusaqqifa ba'daha, dan kemudian dikasih atap. Enggak harus dari genteng permanen, enggak. Pokoknya kayak apa jenenge? Sawung-sawung kayak gitu enggak apa-apa. Untuk mengatakan bahwasanya ini tempat ada pemiliknya. Kalau dibiarkan ya enggak bisa. Harus itu syarat untuk menempati atau mengambil kepemilikan tanah tersebut. Itu. Dan kemudian kalau tanahnya tadi itu ya, itu pernah kejadian di Shibam. Tanah kalau kemudian tanahnya itu ternyata di bawahnya ada harta karun. Lah harta karun ini nyek sopo. Bukan makdin ya. Bukan tambang, harta karun. Itu pernah kejadian di Shibam, ada satu orang qadhi. Hakim ditaruh di situ, belajar, mantep, pede hakim wis isok kabeh wis ayo. Aku mau berubah menjadi hakim yang adil. Aku harus wis top iki hakim. Tinggal di kota Shibam, Hadramut. Tinggal di kota Shibam sehari, 2 hari, seminggu enggak ono sing teko. Enggak ada kasus sama sekali. 2 minggu, sebulan enggak ono kasus. Sebulan, 2 bulan, sampai setahun nggak ono kasus belas. Uangnya nggak ono yang lapor sama sekali. Ya apa ya? Sampai jubah yang dipakai untuk sebagai hakim pakaian dinasti itu sampai dicantol. Nggak tahu digawe belas. Sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai hampir sudah 20 tahun baru ono kasus. Ini tadi bendino mangan gaji. Ibaratnya kalau misalnya digaji buta terus sih. Mangan turu oleh duit. Setelah 20 tahun, nggak taunya ada dua orang datang. Dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fred buka. Mau apa ini? Dipikir apa namu? Saya ini tempatnya hakim. Iya, saya mau pengaduan. Pengaduan? Iya. Senengnya tidak minta ampun senengnya. Nggak tahu kayak ini pengaduan. Langsung belayu, adus, punya wangi, kate pakaian dinasnya, pakaian kehakimannya. Ayo Bismillah. Siapa yang mengadu, siapa yang diadu? Yang melapor dan terlapor. Gini hakim, ini pikir kasus-kasus pencurian atau perampasan dan lain sebagainya. Nggak tahu ternyata kasusnya itu ada si Z sama si Amr. Anggap aja namanya seperti itu. Si Z mengatakan, hakim saya punya rumah. Iya, terus bagaimana?
rumah saya ini saya jual sama si Z ini. Oh ya, terus bagaimana? Kata si Z, rumah saya jual kepada si Amr. Dan setelah itu, setelah beberapa hari, Amr ini merenovasi, memugar rumah. Setelah dipugar, Amr ini pas ngeduk nemu harta karun. Nah, setelah nemu harta karun, ya saya bilang, itu harta karunmu, wahai Amr, katanya. Sebentar Hakim, kata si Amr. Kata si Amr, saya ini kan beli rumah tok, Hakim. Saya beli rumahnya saja, ketika saya keduk ada harta karun, ya saya belinya rumah kok, ini harta karun saya kembalikan ke Z. Jadi pengadilannya ajaib, kita orang gontok-gontokan ini harta karunku pokoknya. Tapi kalau ini enggak, ini Sibab di Hadramut sana. Harta karunnya punya dia. Kata si Z, gak bisa Kim, saya ini jual rumah ya berarti sama bawa-bawanya semuanya. Kata si Z, enggak aku rumah tok, gak kata harta karun. Kata si Amr. Wah kira-kira hakimnya ngene tok. Ngene kon iki. Iki kayak apa aku ngene iki. Enggak mau saya. Terus gimana solusinya wahai hakim? Hakimnya ngene tok. Bentar. Sudah gini aja ya, Hakim. Harta karunnya buat sampean. Lu enak kon. Hakimnya enggak gelem. Kenapa hakimnya enggak mau? Karena hakim tadi mengatakan, kalian berdua kepingin selamat dan kamu kepingin membunuh saya katanya. Aku sing neraka, kalian berdua dapat surganya. Enggak bisa katanya. Terus siapa? Lalu si hakim mengatakan, Z kamu punya anak enggak? Punya Hakim. Anakmu laki. Kamu Amr perempuan. Ya sudah, kawinkan harta karunnya buat mereka berdua. Solusi balik. Saya sajur. Ya. Sampai hakim ribet. Tadi viral sampai ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita berdoa. Lalu kemudian yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واهل ادقياء بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang ada pertanyaan silahkan. Kemarin ya yang wakaf ya. Karena ini nyerempet ke babul wakaf. Kemarin kita ada pertanyaan kalau wakaf dijual bagaimana hukumnya ya. Wakaf itu seperti saya katakan waktu itu, wakaf itu menurut Imam Syafi'i tidak boleh dijual belikan secara mutlak apapun keadaannya. Tapi boleh menurut madhab yang lain, yaitu madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau tanah tersebut atau wakaf tersebut tidak bisa dipakai atau tidak memiliki manfaat sama sekali atau manfaatnya tidak optimal, maka menurut madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya, itu boleh dijual tapi harus dibelikan ya, uangnya penjualan itu dibelikan tanah yang sama tapi yang lebih bermanfaat kayak tukar guling gitu boleh. Itu menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i nggak boleh. Paham ya? Iya, wakaf pindah tok itu. Iya. Fadhil.
Iya. Ada orang punya rumah? Ahli waris tidak ada sama sekali. Kemudian oleh penduduk yang ada di kampung itu diambil oleh seorang yang di kampung itu. Orang di kampung itu nggak ada yang tanya nggak apa-apa katanya. Akhirnya diambil lah. Gue nggak gitu. RT-nya dia, RW-nya ya dia nggak apa-apa, nggak apa-apa di mana gue rusak katanya dia kan gitu. Akhirnya diambil lah oleh yang di kampung itu. Jadi satu. Ada sebagian juga digunakan untuk ibadah. Apa itu? Musola lah gitu. Dan dia hukum sholat ini gimana itu? Sudah. Ada lagi. Ada bangunan yang bangunan tersebut orangnya meninggal dan tidak memiliki dan ahli warisnya tidak diketahui. Majhulul waratha ya, warisannya majhul. Tidak diketahui sama sekali. Lalu rumah tersebut ditempati oleh satu orang karena lamanya tidak dihuni. Hukumnya bagaimana? Orang yang meninggali ghosab. Dapat dosanya ghosab. Bahkan begini, RT-nya juga mengiyakan nggak apa-apa. Berdosa karena ta'awan ala mungkar. Kan tadi kan alasannya karena daripada rusak kan begini dengan tempat ini. Bahkan juga ada di tempat lain di mana sampai bikin musola. Terus itu soal yang kedua kan. Soal yang pertama tadi orangnya ghosab dan tidak boleh ditempati karena itu sudah tetap punya ahli waris. Tidak tahu ahli warisnya di mana. Tunggu sampai tahu. Itu wakaf, tempat posisinya wakaf, bukan wakaf ya, tapi tawakuf. Tidak bisa diapa-apakan sampai diketahui siapa pemiliknya. Di Hadramut itu banyak tanah, di Tarim itu banyak rumah bangunan sampai hancur-cur gara-gara apa? Gara-gara ahli warisnya semuanya datang ke Indonesia. Gak ada yang berani nempati. Mereka lebih tinggal di dalam masjid daripada nempati rumah yang seperti itu. Balikannya sama sini loh. Hah? Di sini nih kalau ada orang Timur Tengah ya, itu kalau berangkat itu suratnya tuh di BHP, Balai Harta Peninggalan. Jadi begitu mereka pulang datanya semua di Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalannya pindah, orang-orang itu ngambil suratnya bacaan di tum-tum. Itu ya. Nggak boleh, haram. Ya, jadi tadi tempat itu haram hukumnya, nggak boleh, ghosab itu namanya. Yang pertama. Terus dijadikan musola bagaimana? Sholatnya sah, pahalanya yang dipertanyakan. Iya, seperti halnya satu orang sholat wa malbasuhu haram wa kaifa yustajabu lah. Bagaimana bisa dikabulkan? Bagaimana bisa diterima? Nggak bisa. Sekalipun RT-RW-nya itu mengiyakan apa-apa. RT RW itu bukan syariat. Bukan pensyariat mereka itu. Ulama duduk. Hah? Ya itu tadi. Nggak bisa. Tadi alasannya kan bisa digunakan kalau ada manfaatnya. Itu kan ada manfaatnya. Oh enggak, bukan gitu. Bukan gitu, itu kan ihya mawat. Ihya mawat berarti memang nggak ada penghuni dan ini sudah dipenghuni. Apalagi sudah dalam Islam. Ya, sudah dalam Islam. Acara apa? Wis manfaatna apa ijab kabul apa kan lamaran tak apa kan. Jadi seperti itu nggak bisa. Oh, bu. Banyak masalah ijab mawat tadi itu ya. Iya. Apa harus berupa apa itu? Bun atau tanah atau gimana? Kan dia berupa barang boleh nggak tadi? Berupa barang sekarang tadi. Kayak mobil sekarang beli ya. Kayak mobil sekarang ini. Kan nggak ada yang ngurus mamanya itu dia. Atau mungkin dia orangnya nggak ada atau gimana? Apakah sama juga ya? Itu nanti masuknya ke bab lukoto, barang penemuan. Paham ya? Barang penemuan, bukan mawat ini khusus untuk tanah. Untuk bumi tanah. Kalau barang yang bisa dipindah dan sebagainya, itu namanya babnya lukoto. Ada nanti. Itu ada syarat-syaratnya juga itu. Lain.
Nanti si anaknya di sekolahnya tidak bisa dipegang. Karena tidak dibagikan ke saudara-saudaranya yang lain. Setelah saudara-saudara yang lain, uangnya waris itu gimana? Karena saudara-saudara yang lain ini ada keterbelakangan. Jadi tidak. Padahal yang punya, jadi dikasih uang Kalau ini berarti tidak ada sangkut pautan sama tanah walau apa-apa ya. Ini tarikah. Tarikah itu barang waris. Sudah dibagikan berarti bentuknya mungkin jadi uang. Yang jadi pertanyaan, ada yang satu ahli waris keterbelakangan. Oke, terus hasilnya ya apa ini? Harus ada walinya. Wali itu yang menguasai keuangan orang-orang yang keterbelakangan. Ini maksudnya kesafi. Orang keterbelakangan ini maksudnya kesafi. Dia mahjur alih. Tidak boleh dikasih duit. Tapi bagaimana? Keperluan dia orangnya yang mana? Jadi itu walinya namanya. Tapi walinya bisa karena walinya juga gak tinggal sama itu. Jadi kayak dia dipelihara negara. Wali tersebut harus memenuhi kebutuhan orang-orang itu ketika membutuhkan apa-apa. Misalnya membutuhkan sabun, membutuhkan kan bayar makan, uang makan itu semuanya dia yang kasar. Tidak haram, tak boleh. Haram. Berarti duitnya diambil sama orang. Nah, uang itu dicarikanlah organisasi atau apa. Kalau enggak, cari siapa yang bisa jadi wakil, bayari orang itu sebagai pegawai untuk ngurus orang ini. Tak bisa dicul. Harus cari amanat. Gak cari ya ini hak dan kewajibannya aja. Atau yang lain, sebelah sini belum. Atau. Sebentar. Ayo sampean. Oh, hukum Islam. Enggak ada pajak. Kalau di hukum Islam itu pajak berapa? Di hukum Islam enggak ada pajak. Makanya negara-negara Islam yang kayak Libya dulu itu, enggak tahu sekarang Saudi apa gimana. Itu mereka malah rakyatnya dikasih. Bukan, Baitul Mal itu keuangan negara. Pajak enggak. Tapi rakyatnya malah dikasih. Ya sebenarnya uangnya itu uang pendapatan negara seperti misalnya tambangnya. Kalau di negara-negara yang pakai apa minyak, ya Libya dan lain sebagainya itu, mereka itu bahkan orang kawin dibayari. Soal dipajak loh. Ya gara-gara mungkin akan sengawin. Enggak, pajak paling mahal. Jadi seperti itu. Sakit dibayari, semuanya dilindungi, dipelihara oleh pemerintah. Tidak ada pajak. Kau pemasukannya banyak, padahal cuma dapatnya dari satu satu penghasilan bumi yaitu minyak saja. Harusnya kita orang ini semuanya di Indonesia kaya raya karena minyak ono iki kabeh ono. Itu hukum Islam. Tapi kita karena ini sekarang hukumnya kita adalah mengikuti wali amr pemerintah, ya kita ikut. Nah, saya tadi dengar satu pepatahnya atau filsafatnya Sunan Kalijogo.
lupa saya bahasa Jawa lama itu apa tadi anu. Nah, artinya kita kalau kepengen hidup tenang di satu tempat seperti misalnya di Indonesia ini kan banyak ini perubahan keuangan ini kan luar biasa. Cara hidup yang enak itu inti ngalir aja saja. Ngalir tapi jangan katut. Ngalir jangan katut. Melok ae tapi ojo tenggelam. Jangan tenggelam. Kalau kita tenggelam maksudnya bingung ngambil iki stres. Apa asik kok mana gitu. Sunan Kalijogo itu. Itu hukum Islam ono pajak. Kapan? Ya senten ono Imam Mahdi metu. Betul, siapa? Ada lagi situ. Betul. Aja Masuki. Iya. Ikat orang sudah meninggal, sama juga nasabnya juga nggak ada. Kemudian orang yang ada di kampung kan masalahnya sudah sepakat itu nggak apa-apa, saya nggak bisa lawan. Sekarang soal di situ, apa gimana soal apa dan gosok gitu. Kalau tahu ya harus kena. Bukan gosok lagi. Sholatnya sah, pahalanya tanda tanya. Saya ngomong tanda tanya pahala itu karena bukan saya yang terima pahala. Tapi kan sudah dijelas. Dia sholat begini begitu akan tetapi dipakaiannya 1 dirham. Hadis ini 1 dirham untuk pakaiannya maka hilang pahalanya. Sholatnya nggak diterima. Sholatnya sah tapi haram lil arid. Haram lil arid itu haramnya siapa lagi? Makanya kita harus benar-benar iya. Jangan satu kampung, satu Surabaya. Sepakat nggak mengangkat itu hukum. Iya. Yang mengangkat hukum itu adalah bagaimana kalau syariatnya sudah dijalankan. Yang repotnya gue ulima ridho, gue tidak bisa ulima ridho. Kok ahli warisnya muncul orang-orang tukaran gara-gara ini, nggak ridho berarti. Mending sholat di rumah daripada sholat di situ. Bisa. Itu namanya tahawun. Ini bahasa kitab itu tahawun. Gampang no. Gak bisa. Hah? Oh luar biasa. Kalau ahli warisnya muncul pahalanya akeh. Bisa. Hah? Iya. Daripada tanah kosong dibuang sembahyang. Harus tahu. Cocok sampai ngelakuin juga. Termasuk jamaahnya sih itu ya. Atau terakhir. Kalau bisa ditanyakan di sini, ojo kok pas balik WA kabeh, akeh WA mlebu gara-gara tak kok nang rene. Admin aja jawab. Iya. Oh ya harus. Awak betul. Ayo, ada yang tanya? Ada yang tanya? Untuk tanah gosek, kalau seandainya misalnya dia itu orang musafir, kan dalam artian dia itu tidak tahu bahwa kalau tanah itu tempat gosek seperti itu. Soalnya dibuat sholat lah, dia buat sholat, makanya sudah berbentuk apa itu, apakah itu masjid atau mana, kemudian dibuat sholat oleh dia. Apakah dia itu tetap statusnya bagi orang yang tidak tahu, kemudian tanggungannya untuk si orang tersebut itu tetap mendapatkan keabsahan sholatnya ataukah sebaliknya? Ya. Jadi gini. Kita lihat dulu. Ini yang ditanyakan rumah kan ya? Bukan musola tadi ya. Jadi rumah tersebut kalau kita pakai maka tetap ditulis kosong. Kenapa? Karena rumah bukan disediakan untuk sholatnya orang musafir. Setiap segala sesuatu itu ada manfaat, ada tujuannya. Ada tujuannya lah, manfaat ada kadang-kadang nggak ada manfaat, ada tujuannya. Ketika orang musafir melihat rumah, itu berarti kan
ditinggali oleh orang. Lalu kemudian ada batasan-batasannya. Kita jangankan apa? Kita masuk pagar itu sudah kosong. Pertama, kok sembahyang mana? Tambah. Ya, kita masuk pagar ya, itu kosong. Kemarin juga ada yang nanya kalau naung ya. Kalau naungan itu termasuk masmuh karena kecuali kalau orangnya mengatakan dilarang berhenti di depan rumah. Maka kalau kita berhenti kosong. Tapi kalau enggak ada tulisan itu maka masmuh. Karena orang rata-rata kalau ada tempat enggak kena hujan dipakai untuk menaung, ya, untuk bernaung. Itu masuk itu hukum sudah kebiasaan, sudah adat itu semuanya. Cuman kalau rumah ada pagar, kita masuk kosong. Rumah, lalu kita masuk gangnya rumah tersebut untuk nembus tempat lain. Kalau itu bukan fasilitas umum, kita lewat situ kosong. Kita melihat dalamnya rumahnya orang haram, bukan kosong, tapi tajasus. Rumahnya orang kebuka, kita jalan lihat haram, itu tajasus. Nah, lalu kemudian kita pakai sholat. Kalau mau sholat izin dulu. Jangankan kita ada orangnya rumah tersebut, bukan rumah kosong, ada orangnya. Kita mau sholat harus izin sama orangnya. Orangnya ikut sholat, kita mau jadi imam harus izin sama orangnya yang punya rumah. Paham ya? La ya ummu la ya ummu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makna riwayat itu mengatakan tidaklah seseorang menjadi imam suatu golongan atau suatu di rumah orang kecuali izin sama pemiliknya. Saya lupa teks hadisnya itu, nas hadisnya saya lupa. Cuman makna hadisnya seperti itu. Makanya saya ingat waktu Syekh Al-Habib Umar, guru kita Al-Habib Umar waktu itu acara di tempatnya Syekh Saleh ya, Marta ya. Syekh Salim Marta. Di daerah daerah di Noyo sana. Kakaknya Habib Umar yang jadi imam, Habib Atas. Habib Umar ngomong, Syekh Salim, ta'zin loh, katanya. Syekh Salim, diizinkan enggak ini? Habib Atas ini, diizinkan enggak? Kata Syekh Salim, fadl, silakan. Sudah, berarti diizinkan jadi imam. Kalau enggak jadi. Itu sampai seperti itunya. Apalagi musafir tiba-tiba dia kepingin sholat di situ, tidak bisa. Karena apa? Itu tujuannya rumah, bukan tujuannya musola. Andaikan itu musafir, tidak tahu keadaan sholat di musola tadi, sah. Sholatnya sah, pahalanya, karena kan dia tahu. Jahil itu termasuk udzur, maka boleh. Orang kampung nggak boleh. Paham ya? Tuh. Ya, akhirnya. Di mana? Di makom kuburan. Kuburan? Ya enggak lah. Kecuali sampean bangun kemah, masak-masak itu ya. Oh iya, karena bukan manfaatnya untuk itu ya kan itu. Tapi kalau peziarah datang jalan lewat dan lain sebagainya, lu apa? Bersih-bersih makam. Oh, dapat pahala, bukan dapat anu lagi. Enggak gosok oleh pahala. Makomnya tertutup enggak boleh dikunci. Bisa dibobol, Pak. Apa ngomong ini full. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau beranjak silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumat yang akan datang bab wakaf, tentang perwakafan. Penting gitu ya. Dan besok adab sulukul murid. Ya.